Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 30 Agustus 2021. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Tema renungan dan satu kita dengan judul, Aku Tidak Sendiri. Aku tidak sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam begitu banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kami trauma, pengalaman-pengalaman buruk yang kami alami, sampai kemudian kami merasa hidup dalam kesendirian dan tidak ada lagi orang yang mengerti, memahami, mendukung, menopang, dan menjadi sahabat dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, aku tidak sendiri. Kesepian adalah pengalaman hidup manusia yang begitu berbahaya. Karena tatkala kesepian berarti dia tidak ada lagi komunikasi dengan siapapun dan sekalipun berkomunikasi. Maka orang-orang yang kesepian dan merasa kesendirian, dia menjadi tidak mempercayai siapapun. Tidak mempercayai keluarga, tidak mempercayai teman, tidak mempercayai sahabat, bahkan tidak mempercayai Allah yang jelas-jelas memberikan semua perkara yang terbaik kepada kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Mengapa demikian? Mengapa ada orang yang kesepian? Mengapa ada orang yang merasa selalu dalam kesendirian? Ada banyak faktor penyebab. Penyebabnya adalah yang pertama karena konsep diri yang salah dan rusak. Konsep diri yang salah dan rusak ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor pengalaman hidup. Karena di masa-masa lalu yang seharusnya dalam usia pertumbuhan, mendapatkan konsumsi pertumbuhan, pendampingan, pengasuhan yang baik, namun oleh orang-orang secara khusus yang kesepian ini tidak dialami. Kurang mengalami pujian, kurang dihargai, kurang diutamakan, kurang dicintai, kurang diterima, disalahpahami, disudutkan, tidak diharapkan, dikorbankan, dimanfaatkan. Semua pengalaman-pengalaman ini berdampak akhirnya bahwa orang-orang tertentu yang mengalami kesepian dan merasa kesendirian, bahwa dia tidak berharga, bahwa saya tidak ada gunanya, bahwa kehidupan saya itu tidak diterima, kehidupan saya itu tidak memberikan manfaat. Maka pikiran-pikiran itu yang kemudian menyelimuti pikiran, perasaan, dan hidupnya. Akibatnya kemudian dirinya mengambil sebuah kesimpulan. Kalau begitu, kehidupan saya itu lebih baik tidak ada saja daripada ada, namun tidak punya makna, aku tidak bahagia, dan lingkungan pun tidak menerima saya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seorang anak asuh saya, saudara, masih remaja, masih usia SMP mau SMA, dia mengalami ketakutan karena faktor-faktor yang disebutkan tadi di atas. Sehingga dia sangat trauma tatkala mendengar suara keras. Dan kemudian banyak mengurung diri di kamar. Kamar menjadi tempat satu-satunya di mana tidak ada gangguan. Kamar dikunci dan di dalam kesendirian. Namun di dalam kesendirian, semua hal itu tidak selesai. Karena sewaktu seseorang masuk ke dalam kamar, hidup dalam kesendirian, maka seluruh perasaan-perasaan negatif, pengalaman-pengalaman hidup yang membuat cara berpikir dan konsep diri dan jati diri dan cita diri yang kemudian menjadi rusak tetap ada bersama dengan dirimu di dalam kamar, dalam kesendirianmu. Sahabat seperjalanan, betapa bahayanya kondisi seperti ini. Akhirnya dampaknya bagaimana? Kehidupan tidak efektif, belajar tidak semangat, bekerja tidak punya daya. Seluruh kehidupan menjadi ditumpulkan dan dilumpuhkan oleh semua pikiran-pikiran ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah mencintai kita, Allah menerima kita, Allah menghargai kita. Kita dianggap sebagai biji matanya. Engkau ditulis di telapak tangannya.
Satu helai rambut jatuh kalau tidak dalam izin Tuhan, tidak akan diizinkan oleh Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sebuah penghiburan dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Ayat ini tidak semata-mata untuk kedukaan, namun juga untuk kedukaan dalam hidup yang bukan berkenaan dengan kematian. Yaitu hati yang mati rasa, mati di dalam berharap, mati optimisme, mati semangat dalam hidup. Ini mematikan. Sehingga ada istilahnya itu, kita sudah mengalami kematian bahkan sebelum kematian itu menjemput kita. Apa yang mati? Semua yang disampaikan tadi. Allah berjanji bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak adalah ratap tangis, duka cita, sebab semua yang lama itu sudah berlalu. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Allah, dengan segala kuasanya, dengan kemampuannya, dengan darahnya yang kudus, tidak hanya menebus dosamu, tapi memperbaharui hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang berani tegak menghadapi kehidupan ini, yang penuh dengan keyakinan dan percaya Allah beserta dengan kita di dalam setiap perjalanan menuju ke depannya. Jangan membunuh diri sendiri dengan semua pikiran-pikiran bahwa aku sendiri, aku tidak ada gunanya, aku tidak ada manfaatnya, hidupku dan kelahiranku juga tidak diharapkan, lingkungan sudah menolakku, maka berarti dunia juga menolakku. Mamaku tidak mengharapkan aku, berarti dunia tidak mengharapkan aku. Aku pernah dihianati, maka seluruh dunia akan mengkhianati aku. Maka itulah pikiran-pikiran yang dikembangkan. Mari sahabat seperjalanan, kalau engkau adalah pribadi yang disebutkan tadi, engkau termasuk di dalamnya, maka saat ini datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memperbaharui hidupmu. Tuhan akan mengangkat seluruh pikiran-pikiran negatif di dalam dirimu, terangkat secara sempurna, tanpa sisa, tanpa ada yang tertinggal. Tuhan akan memurnikan hidupmu, dan engkau akan diperbaharui, renewal, memulai sebuah kehidupan baru bersama dengan Allah. Yakinilah Allah tidak pernah mengkhianatimu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah mencintai dengan ketulusan, Allah memberi kekuatan menghadapi kesulitan apapun, keluarga yang tidak sempurna, masa lalu yang buram, yang suram, yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan ingatan-ingatan yang buruk. Tuhan akan mengubah semuanya itu. Tuhan akan mengisi dengan perkara-perkara yang baru. Allah memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, bukan roh di dalam keputusasaan. Begitu luar biasanya Allah. Apa yang kita lakukan? Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sahabat seperjalanan, kalau sahabat seperjalanan mengalami perkara-perkara seperti demikian dan ingin berkomunikasi dengan saya sebagai hambanya, silakan kontak saya. Saya akan memberikan doa-doa kepada sahabat seperjalanan untuk melewati masa-masa sulit ini. Percayakan hidupmu kepada Allah. Engkau tidak sendiri. Ada Allah yang beserta, ada Allah yang menolong, ada Allah yang menopang, ada Allah yang menguatkan, dan ada Allah yang akan memproteksi, melindungi secara sempurna. Dan tidak ada aspek apapun di luar yang negatif yang bisa hinggap dalam kehidupanmu, apalagi masuk ke dalam hati pikiranmu dan kemudian menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu, Tuhanmu, Rajamu, Allahmu. Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu menjadi baru bersama dengan Tuhan. Jangan lagi katakan aku tidak sendiri, namun aku ada bersama dengan Allah yang bisa memulihkan semua perkara buruk yang terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang mengalami kesepian, yang merasa sendiri. Hari ini aku berkata, aku tidak sendiri. Ada Allah bersama, ada Allah menopang, ada orang-orang yang tetap Tuhan kirimkan mencintai dan mengasihi kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Katakan dalam dirimu, aku tidak sendiri. Ada Allah bersama dengan aku. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.